Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkul Fikri, NIM F1B 019 099 dari kelompok 16. Baik, pada percobaan satu yang berjudul modulasi amplitudo ini, saya ingin membuat video singkat tentang penjelasan isi laporan saya. Yang pertama-tama yang saya jelaskan yaitu tujuan dari praktikum ini, terutama tujuan dari percobaan satu ini. Tujuannya yaitu pengamatan rangkaian AM. Yang pertama, mengamati bentuk rangkaian sinyal modulasi amplitudo, dan yang kedua, mengamati pengaruh induktor dan kapasitor terhadap sinyal modulasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengamatan domain waktu dan pengamatan domain frekuensi. Pada pengamatan domain waktu ini, poinnya ada dua. Yang pertama, mengamati bentuk sinyal keluaran dari modulasi amplitudo pada domain waktu, dan yang kedua, mengamati pengaruh indeks modulasi terhadap sinyal modulasi. Dan tujuan yang ketiga, pengamatan domain frekuensi. Poinnya juga ada dua. Yang pertama, mengamati bentuk sinyal keluaran dari modulasi amplitudo domain frekuensi, dan yang kedua, menentukan nilai upper side band atau disingkat dengan USB dan lower side band atau disingkat dengan LSB dari pengamatan spektrum sinyal AM. Selanjutnya saya masuk ke dasar teori. Yang pertama, pengertian modulasi. Di sini saya akan menjelaskan singkat apa itu modulasi. Modulasi merupakan suatu proses di mana informasi baik berupa sinyal audio, video ataupun data diubah menjadi sinyal dengan frekuensi tinggi sebelum dikirimkan. Secara garis besar, modulasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem modulasi analog dan modulasi digital. Sistem komunikasi dengan modulasi analog adalah komunikasi yang mentransmisikan sinyal-sinyal analog, yaitu time digital, yang berada pada nilai kontinu pada interval waktu yang terdefinisikan. Jika time sinyal analog tersebut disampel, maka terjadi adalah urutan bilangan-bilangan yang harus ditransmisikan. Selanjutnya, modulasi amplitudo. Modulasi ini adalah modulasi yang paling sederhana di mana frekuensi pembawa atau carrier diubah amplitudonya sesuai dengan sinyal informasi atau message sinyal yang akan dikirimkan. Dengan kata lain, AM atau AM adalah modulasi yang mana amplitudo dari sinyal pembawa berubah karakteristiknya sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Modulasi ini disebut dengan linear modulation, artinya bahwa pergeseran frekuensinya bersifat linear mengikuti sinyal informasi yang akan ditransmisikan. Amplitudo modulasi ini biasanya digunakan pada stasiun pemancar radio telegrafi dan merupakan jenis modulasi yang paling tua. Berarti linear modulation ini biasanya digunakan pada stasiun pemancar radio telegrafi. Lalu di sini kita dapat mengilustrasikannya dengan rumus V dalam kurung T sama dengan Vm sin Vm. Persamaan tersebut di atas terdiri dari tegangan pembawa dan tegangan permodulasi. Selanjutnya, tegangan pembawa dapat ditulis persamaan seperti ini. Nah, ini adalah rumus-rumus rumus-rumus yang telah dijabarkan pada modulasi amplitudo. Amplitudo modulasi banyak digunakan pada komunikasi mobile seperti handy-talkie, radio siaran maupun komunikasi HF. Alasan utama mengapa amplitudo modulasi masih digunakan karena bentuk gelombang
amplitudenya mempunyai kelebihan sederhana pada bagian pembangkitnya dan pada penerimanya. Proses modulasi antara sinyal informasi dengan sinyal pembawa dapat digambarkan seperti pada gambar 1.3. Nah, ini adalah gambar proses modulasi antara sinyal informasi dengan sinyal pembawa. Pada modulasi amplitudo tegangan frekuensi tinggi diubah-ubah dalam irama tegangan frekuensi rendah. Ayunan amplitudo sinyal frekuensi tinggi sesuai dengan kuat suara sinyal frekuensi rendah. Amplitudo sinyal informasi diperbesar sehingga lebih besar dari amplitudo tegangan pembawa, maka informasi suara akan menjadi cacat. Pada saluran telepon, frekuensi suara umumnya terletak di bawah 3400 Hz atau Hz, sedangkan di pihak lain yaitu gelombang pembawa, misalnya dalam hal HF, adalah beberapa MHz atau MHz, jadi jauh lebih tinggi. Gambar spektrum modulasi AM. Ini adalah gambar spektrum modulasi AM, yang mana di gambar ini terdapat LSB dan USB. Selanjutnya, teorema Nyquist. Dalam dunia pemrosesan sinyal digital, ada suatu proses untuk mendapatkan data digital melalui proses pencuplikan. Artinya, sinyal analog dicuplikan atau diambil secara diskret dengan periode TS atau frekuensi cuplik VS. Agar tidak terjadi kesalahan, Nyquist memberikan aturan bahwa frekuensi cuplik minimal harus dua kali lipat frekuensi maksimum yang dikandung sinyal yang bersangkutan. Persamaannya yaitu Fs lebih besar 2 FM kali M max. Selanjutnya, sinyal AM. Sinyal AM merupakan salah satu bentuk modulasi di mana sinyal informasi digabungkan dengan sinyal pembawa berdasarkan perubahan amplitudonya. Bentuk modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan sinyal permodulasinya. Rentang frekuensi sinyal AM adalah 500 sampai 1600 kHz dan panjang gelombang atau amplitudo AM adalah 1600 kHz sampai 30.000 kHz. Jika direntangkan dengan satuan meter, jangkauan sinyal AM bisa mencapai puluhan ribu kilometer. Gelombang AM mengalir dekat dengan tanah pada siang hari dan semakin tinggi ke angkasa pada malam hari, yang artinya sulit untuk mendapatkan radius penyiaran selama jam siang. AM juga mudah terhalang oleh bangunan tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis modulasi amplitudo. Yang pertama ada AM SSB. Single sideband adalah salah satu jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB lower sideband atau frekuensi USB upper sideband. Yang kedua, AM DSBFC double sideband full carrier, disebut juga full AM, di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasinya adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya. AM DSBSC. Selanjutnya, AM DSBSC double sideband surprise carrier adalah jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati 0. Selanjutnya, AM VSB vestigial sideband sering digunakan pada industri televisi komersial untuk transmisi dan penerimaan sinyal video pada VSB. Sebagian komponen LSB ikut ditransmisikan dengan komponen USB dan komponen pembawa.
Blok diagram sistem telekomunikasi. Pada gambar 1.9 blok diagram sistem telekomunikasi, gambarnya seperti ini. Yang pertama ada sumber informasi, transducer input, modulator analog, media transmisi, demodulator analog, transducer output, penerima informasi. Komponen penyusun blok diagram sistem komunikasi analog sebagai berikut. Tadi telah saya sebutkan. Lalu selanjutnya LSB lower sideband dan USB upper sideband. Lower sideband merupakan bagian dari spektrum sinyal yang berfungsi rendah dan merupakan selisih antara frekuensi sinyal carrier dengan frekuensi sinyal informasi dengan rumus LSB sama dengan FC kurang FM. Upper sideband merupakan bagian dari spektrum sinyal berfrekuensi tinggi yang merupakan penjumlahan dari frekuensi sinyal carrier dengan frekuensi sinyal informasi dengan rumus USB sama dengan FC plus FM. Kelebihan dan kekurangan AM. Kelebihannya yang pertama yaitu memiliki range atau jarak jangkauan yang luas karena sinyal AM mampu dipantulkan pada lapisan ionosfer. Lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana dan biaya yang murah. Kekurangannya itu dapat terganggu oleh gangguan atmosfer. Daya yang dibutuhkan lebih besar dibanding FM. Bandwidth yang sempit juga membatasi kualitas suara yang dapat dipancarkan. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan untuk praktikum percobaan satu ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama ada personal komputer atau PC. Selanjutnya ada 1N4001, alternator, kapasitor, induktor, resistor, osiloskop, program MATLAB, GUI amplitude modulation demo. Nah, ini gambar atau langkah percobaannya. Menentukan parameter sinyal informasi, amplitudo dan frekuensi pada blok modulating sinyal. Menentukan parameter sinyal carrier pada blok carrier. Mengklik tombol run untuk menampilkan keluaran sinyal, mengamati bentuk sinyal keluaran dan catat hasil percobaan. Nah, ini pengamatan domain waktunya. Dan selanjutnya pengamatan domain frekuensi. Nah, kita masuk ke data hasil. Nah, data hasil ini kita dapat setelah kita menjalankan rangkaian pada software Proteus. Lalu kita masukkan data hasil yang telah ditentukan oleh asisten kami. Setelah itu akan keluar 3 gambar sinyal. Ada sinyal carrier, sinyal informasi, dan sinyal AM. Langkahnya sama. Selanjutnya masuk ke tabel hasil pengamatan domain waktu. Nah, untuk domain waktu ini kami menggunakan software MATLAB. Rangkaian kami telah diberikan. Kami hanya tinggal memasukkan data hasilnya saja, lalu menjalankan, maka akan keluar 3 gambar sinyal seperti pada software Proteus tadi. Yang pertama ada gambar sinyal informasi, sinyal carrier, dan sinyal AM. Ini untuk pengamatan domain waktu. Caranya sama juga, kita tinggal memasukkan atau menginputkan nilai yang telah ditentukan oleh asisten. Selanjutnya masuk ke tabel hasil pengamatan domain frekuensi. Caranya sama seperti di atas. Yang membedakan hanya di sini gambar untuk sinyal AM-nya diganti dengan gambar sinyal spektrum AM. Untuk selebihnya sama.
Nah, masuk ke analisa data. Pada gambar di atas dapat dianalisa dalam rangkaian terdapat dua alternator, yaitu di mana alternator pada bagian atas merupakan sinyal carrier dan alternator pada bagian bawah merupakan sinyal informasi. Pada saat proses modulasinya besar nilai C1 dan L1 mempengaruhi bentuk spektrum sinyal AM. Saat ini nilai C1 atau L1 diubah, maka bentuk spektrum sinyal AM akan berubah atau membesar atau mengecil, sedangkan ketika nilai C1 dan L1 tetap, maka bentuk spektrumnya stabil. Nah, ini fungsi dari komponen-komponen tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke analisa gambar. Pada gambar sinyal AM, bentuk dari sinyal modulasi dipengaruhi oleh kapasitor dan induktor. Apabila nilai induktor lebih besar dengan nilai kapasitor tetap, maka hasil sinyal modulasinya lebih panjang dan amplitudo yang dihasilkan lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai kapasitor lebih besar dengan nilai induktor tetap, maka hasil sinyal modulasinya lebih pendek dan nilai kapasitor mempengaruhi bentuk sinyal carrier. Tabel perhitungan sinyal domain waktu. Hubungan antara indeks modulasi dengan sinyal AM adalah sebagai berikut. Pada analisa sinyal domain waktu dari data 1 sampai 9 dapat dilihat bahwa indeks modulasi kurang dari 1 atau sama dengan M kurang dari 1, dikarenakan resultan sinyal AM terlihat signifikan sampai dengan indeks modulasi 0,2 sampai 0,9. Kondisi ini bisa dikatakan sebagai modulasi tidak sempurna. Yang kedua, pada analisa sinyal domain waktu di data ke-10 dapat dilihat bahwa indeks modulasi sama dengan 1, dikarenakan kondisi ideal di mana amplitudo saat sinyal termodulasi akan bervariasi yaitu termodulasi akan bervariasi yaitu 1 amplitudo sinyal carrier sebelum termodulasi. Kondisi ini bisa dikatakan sebagai modulasi sempurna. Pada yang ketiga, pada analisa sinyal domain waktu dari semua data tidak ada satupun data yang melebihi 1, karena apabila ada data yang melewati 1, maka kondisi ini bisa dikatakan sebagai overmodulasi. Selanjutnya, analisa sinyal domain frekuensi. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jika sinyal FM semakin besar, maka nilai USB besar dan nilai LSB kecil. Begitupun sebaliknya, jika sinyal FM kecil, maka nilai USB kecil dan nilai LSB besar. USB mempunyai frekuensi sudut sebesar seperti rumus ini. Rumus dari USB ini adalah FC plus FM, sedangkan LSB adalah suatu bentuk modulasi amplitudo di mana suatu frekuensi sinyal pembawa tunggal dimodulasi secara bebas oleh dua sinyal per modulasi berbeda. Rumus dari LSB adalah FC kurang FM. Kesimpulan dari percobaan satu ini yaitu dari rangkaian modulasi amplitude dapat diketahui bahwa jika induktor L diperbesar dan kapasitor C tetap, maka sinyal modulasi amplitudonya akan semakin kecil, dan jika induktor L tetap dan kapasitor C diperbesar, maka sinyal modulasi amplitudenya akan semakin kecil. Seterusnya. Nah, ini adalah semua kesimpulannya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.